猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Hey, what's up guys? Selamat datang di Animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman. Mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Chen mengeluarkan langkah ke-7 dari tapak dewanya. Selanjutnya, Chen mengeluarkan teratai api kemarahan Budanya, yang mana hal ini membuat Jushi mengorbankan setengah dari avatarnya untuk menghancurkan langkah ke-7 dari tapak Shoyan. Dan scene pun berganti. Tubuh Shoyan mulai melesat ke belakang dan menjauh beberapa jarak terlebih dahulu untuk menghindari serangan. Tentu saja, sambil mundur lebih jauh ke belakang untuk menghindarinya, tangan Shoyan tidak berhenti. Ia masih menyatukan teratai api kemarahan Buddha dengan cepat. Teratai api kemarahan Buddha mungkin tidak dapat meledakkan semua tubuh avatar milik Jushi, tetapi itu memiliki kekuatan membunuh yang layak terhadap tubuh avatar Jushi, yang kekuatannya masih pada tahap dewa pertempuran. Kemudian, terlepas dari beberapa banyak yang bisa diledakkan, jika semakin banyak tubuh avatar yang terbunuh, maka hal itu semakin tidak mengancam bagi Shoyan. Sambil memadatkan teratai api kemarahan Budanya, sayap dewa emas hitam di belakang Shoyan dengan ganas mengepak. Dan sementara kecepatannya sekali lagi meningkat, dia mungkin menyiapkan teknik lain pada perjalanannya. Itu adalah benang emas. Ini merupakan teknik membunuh yang mampu disembunyikan, menghilangkan peradangan, dan ditempatkan di beberapa bagian. Selain itu, gelombang api di antara tangan Shoyan juga membentuk segel untuk menciptakan formasi penghalang. Keterampilan bertarung paling kuat yang dimiliki Shoyan saat ini adalah 24 gerbang keabadian. Tentu saja, semua metode ini lebih rendah dari kekuatan teratai api kemarahan Buddha. Jadi, Shoyan masih terus-menerus menciptakan teratai api tersebut sampai tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, teratai api satu demi satu, teratai api menyebar keluar dari telapak tangan Shoyan dan meledak satu demi satu ke arah avatar Jushi. Namun, masih ada kelompok tubuh avatar yang baru saja bergegas keluar dari kobaran api. Ketika salah satu teratai api meledak terbuka, hampir dari 50 tubuh avatar kini telah berkurang tajam menjadi 30 untuk saat ini. Sementara itu, benang emas yang tersembunyi juga memainkan perannya dengan sangat baik. Itu diam-diam bersembunyi dari sosok Jushi, dan dengan sebuah pengalihan, para tubuh avatar itu langsung menabraknya dengan sangat cepat. Saat melewati benang emas itu, tubuh mereka pun terpotong menjadi dua. Tubuh avatar milik Jushi hampir semuanya adalah dewa pertempuran. Jadi, bahkan jika mereka dipotong menjadi dua, kehilangan kepala tidak akan berakibat fatal. Mereka hanya akan terluka parah. Dengan waktu yang cukup, mereka akan bisa pulih kembali. Tapi, bagi Shoyan, apakah dia bisa membunuh mereka atau tidak? Ini adalah penundaan baginya untuk menghindar. Segera, jumlah tubuh avatar yang mengejar Shoyan pun sekali lagi berkurang tajam, hingga tersisa hanya 10 avatar saja. Karena kebetulan, sekelompok tubuh avatar dari satu sisi masuk ke dalam 24 gerbang keabadian yang diciptakan oleh Shoyan. Tentu saja, tubuh avatar pemakan jiwa telah lama menunggu untuk formasi besar ini agar diaktifkan. Dan dengan cepat, tekanan dari penekanan jiwa yang kuat pun langsung menyelimuti tubuh avatar milik Jushi. Dengan cara ini, pengejaran musuh pun kembali berkurang. Bahkan, kini Shoyan tidak melepaskan teratai api kemarahan Budanya lagi. Itu karena tubuh-tubuh avatar yang sudah mendekat, mereka memiliki kekuatan keabadian. Ketika melihat 7 atau 8 sosok itu, Shoyan perlahan-lahan mengeluarkan penguasa berat yang ada di belakangnya. Dan ia tidak menunggu kelompok avatar itu bersiap untuk mendekat. Malah, sebaliknya, ia langsung melangkah maju dan mengambil inisiatif untuk menerjang mereka semua. Di sisi lain, ketika Jushi melihat ini, aura emas meletus dalam tatapannya. Apa yang dia inginkan adalah mendekati Shoyan yang bergegas menuju tubuh avatarnya. Akan tetapi, dia tidak akan berhenti untuk bertarung keras melawan Shoyan.
Penguasa barat yang ada di tangan Xiaoyan mengandung energi dewa serta kekuatan keabadian yang berubah menjadi api guntur. Seketika, pada saat energi mengerikan itu mendekati tubuh avatar milik Yushi, itu terlihat sangat mengesankan. Lautan api yang terbungkus oleh guntur mengangkat langit dan mengalir turun seperti garis api di tengah-tengah luasnya kekosongan. Namun pada saat ini, tubuh avatar milik Yushi tiba-tiba meledak tanpa gerakan ekstra. Tubuhnya langsung mengembang dan meledak dengan cukup kuat. Segera setelah itu, satu demi satu sosok tubuh avatar itu bergegas menuju Xiaoyan dengan cara yang tak kenal takut, dan mereka mengarahkan ke arah sosok Xiaoyan sebelum meledak dengan ledakan yang sangat keras. Kekuatan ledakan dari tubuh avatar itu sangatlah mengejutkan. Ada ledakan diri terus-menerus, meskipun Xiaoyan sudah jauh menghilang untuk menghindarinya dengan tergesa-gesa, tetapi jangkauannya terlalu luas untuk dihindari semuanya. Bahkan, pada saat ini, retakan muncul pada armor dewa palsu di tubuhnya, dan kekuatan ledakan diri itu juga masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Namun, ledakan diri dari tubuh avatar itu masih tidak cukup untuk menyebabkan kerusakan fatal bagi Xiaoyan, kecuali jika itu benar-benar dekat dengannya. Pada saat yang sama, di sisi lain, para tubuh avatar yang mengejarnya, 24 gerbang keabadian juga sudah ditekan sampai batasnya. Dan segera, lusin tubuh avatar pun melesat menuju Xiaoyan secara serempak. Detik berikutnya, Xiaoyan segera memiliki pengikut sengit dari para tubuh avatar di belakangnya. Dan dia memang sudah bersiap untuk keluar dari pengepungan berat dari kelompok tubuh avatar milik Yushi ini. Di sisi lain, sang ratu terus memegang kelinci Bingyun dan mengelus-ngelus bulunya setiap saat. Tatapannya dengan nyaman muncul kembali di atas tahta tanduk naga saat ia diam-diam menyaksikan pertempuran, dan seperti sebelumnya, tidak ada sedikit pun kekhawatiran di wajah sang ratu. Tampaknya, sang ratu bahkan lebih percaya diri daripada Xiaoyan sendiri, dan dia sangat yakin bahwa Xiaoyan akan mendapatkan kemenangan ketika mencapai akhir. Tidak perlu baginya untuk bergerak. Itu karena sang ratu tahu bahwa Xiaoyan mampu melakukannya sendiri, dan penampilan Xiaoyan saat ini sudah lama ditegaskan di dalam hati sang ratu. Kepercayaan sang ratu terhadap Xiaoyan terbukti bagi semua orang, dan ekspresi cinta serta kekagumannya tidak akan dipalsukan. Ini adalah pilihan terakhir Yushi dan juga sang dewa tertinggi. Jadi, terserah Xiaoyan untuk melihat bagaimana dia harus meredakannya. Pada saat ini, mata Xiaoyan sedikit menyipit ketika dia melihat lusinan tubuh avatar yang telah berkumpul, meskipun dia sudah membunuh beberapa dari mereka melalui teratai api kemarahan Budanya. Jumlahnya ini tampaknya masih mengkhawatirkan, terutama 4 tubuh avatar yang memancarkan aura keabadian. Begitu mereka dibiarkan cukup dekat untuk meledakkan diri sendiri, Xiaoyan yakin bahkan dengan tubuh abadi dari avatar Yuanzhen, Xiaoyan tidak berani menjamin bahwa dirinya tidak akan diledakkan menjadi abu. 7 tapak dewa kuno tampaknya menjadi keterampilan bertarung terkuat yang dapat dilakukan oleh Xiaoyan dalam kekuatannya sendiri saat ini. Selain itu, dia tidak memiliki kepanikan lain. Xiaoyan yang meledak-ledak sedikit menyipitkan matanya, dan ekspresinya saat ini terlihat tenang. Jika dia ingin meledakkan dirinya sendiri, Xiaoyan mungkin tidak dapat menggunakan caranya sendiri untuk memulihkan tubuhnya, dan menggunakan tubuh Yonghe akan mengguncang kedua jantung berharganya. Kemudian, Xiaoyan pun kini harus memikirkan bagaimana cara untuk menghadapi serangan gabungan dari para tubuh avatar ini yang menghancurkan diri sendiri. Mundur bukanlah jawabannya, dan pertempuran di antara mereka harus diakhiri. Namun, menghindari juga bukanlah yang diinginkan Xiaoyan. Jadi, sosok Xiaoyan saat ini tiba-tiba berhenti. Matanya mengungkapkan semangat juang yang tak tertandingi. Sebagai tubuh yang rusak, apakah mungkin menggunakan penghancuran diri ini untuk membuka lebih banyak run guntur? Gumam Xiaoyan di dalam hatinya, dan matanya pun segera mengungkapkan ekspresi kegilaan. Akan tetapi, ide ini benar-benar gila, tidak hanya untuk mengalahkan sosok Yushi, tapi juga untuk mengembangkan diri dalam pertempuran. Ketika Xiaoyan berpikir seperti ini, dia sama sekali mengabaikan para tubuh avatar milik Yushi itu. Penghancuran diri dari tubuh Kaisar Keabadian memanglah sangat kuat, dan tampaknya itu memang memiliki efek menghancurkan tubuh fisik Xiaoyan. Tetapi, jika Xiaoyan tidak bisa melawan, dirinya pasti akan terluka parah, dan dia pasti akan musnah menjadi abu setelah ledakan. Pada saat ini, setelah memikirkannya, Xiaoyan pun mulai memperhatikan lusin sosok yang mengeluarkan suara keras, dan dia merasa bahwa ada yang tidak beres. Lalu, Xiaoyan pun bergerak mundur.
Pada saat ini, suara dari para tubuh avatar itu terdengar dari ujung, dan Xiaoyan pun tiba-tiba membeku. Bahkan semua gerakannya sepertinya mundur ke masa lalu, dan hal ini langsung membuat pupil mata Xiaoyan pun menyusut tajam. Kekuatan macam apa ini? Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Suara keras itu tampaknya bisa mengendalikan waktu, dan Xiaoyan jelas terkejut dengan adegan ini. Untuk saat ini, dia hanya bisa menonton karena aliran waktu telah dibalik, dan dia seharusnya sudah mundur. Tetapi, pada saat ini, sosok Xiaoyan malah melesat ke depan ke arah yang berlawanan, menuju tubuh avatar milik Jushi, dan kedua belah pihak pun akhirnya mendekat secara instan. Detik berikutnya, kekuatan jiwa yang kuat terpancar dari tubuh Xiaoyan. Namun, Xiaoyan menemukan bahwa kekuatan yang mengekang ini bukanlah kekuatan jiwa. Itu bukanlah kekuatan keabadian atau kekuatan jiwa, tapi itu bisa memutar kembali waktu. Bagaimana dia melakukannya? Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Dan tampaknya, metode memutar kembali waktu ini merusak pemikiran waktu yang melekat pada pemikiran Xiaoyan. Di dalam pemikiran Xiaoyan, waktu adalah sungai panjang yang tidak dapat diubah, bahkan lebih tidak mungkin untuk memutar balikan waktu. Waktu memang bisa maju, tapi tidak mungkin untuk mundur. Ini adalah aturannya, dan ini adalah urutannya. Akan tetapi, sosok Jushi mampu melakukannya. Tapi, Xiaoyan masih tidak yakin apakah Jushi benar-benar bisa memutar balikan waktu. Setidaknya, Xiaoyan merasa tidak ada yang salah. Itu karena dia hanya mengulangi tindakan yang telah dia lakukan sebelumnya. Gerakan tubuhnya bahkan kembali muncul pada posisi sebelum dia menghitung napas. Namun, tubuh avatar dengan aura yang cukup kuat pun sudah menyusul. Lalu ada juga tubuh avatar lain datang dari belakang Xiaoyan. Sosok itu langsung berbaring di punggung Xiaoyan dan mengunci Xiaoyan dengan sangat erat. Detik berikutnya, mata Xiaoyan pun langsung menyusut karena sosok yang berbaring di belakangnya tiba-tiba meledak. Itu seperti bom yang sangat keras. Semua teknik ledakan yang kuat itu membombardir tubuh Xiaoyan, dan seluruh tubuhnya pun meledak di langit. Tapi, sebelum Xiaoyan bisa menstabilkan tubuhnya, dia sudah merasakan bahwa sosoknya mulai kembali menegang, dan ternyata ada sosok lain yang menguncinya dengan sangat erat. Itu adalah tubuh avatar penghancur diri lainnya, dan Jushi pun tampaknya masih tidak membiarkan tubuh kaisar keabadiannya menghancurkan diri sendiri untuk pertama kalinya. Lagi pula, Jushi telah menghancurkan satu avatar keabadiannya sendiri, sehingga jiwanya terluka, dan Xiaoyan mungkin mengingatkan Jushi untuk terluka lagi sepanjang waktu. Jadi, Jushi sangat mungkin kehilangan akal sehatnya. Kemudian, begitu trauma jiwa semacam ini kehilangan akalnya, akan sulit untuk pulih dari trauma yang sangat parah. Bahkan, tidak mungkin untuk mendapatkan kembali kewarasannya. Sekali lagi, jika Jushi dapat menyingkirkan Xiaoyan dengan tubuh avatarnya yang masih di ranah dewa pertempuran, maka Jushi tidak perlu mengambil resiko cedera jiwanya dan melepaskan tubuh avatar kaisar keabadiannya. Pada saat ini, ledakan diri terus-menerus menghancurkan semua armor dewa palsu yang melekat pada tubuh Xiaoyan. Namun, pemulihan yang cepat dari kekuatan pertahanan armor dewa palsunya sangatlah mengerikan. Setelah armornya baru saja rusak, itu kembali pulih dengan cepat, dan pertahanannya masih sangat luar biasa. Itu bahkan dapat melindungi Xiaoyan dari penghancuran diri. Di antara armor dewa palsu yang Xiaoyan miliki, di dalam cincin penyimpanannya, ribuan set armor dewa palsunya sudah rusak. Tapi, selama kualitasnya sama, mereka dapat digunakan untuk diperbaiki kembali. Tubuh avatar milik Jushi terus menerkam ke arah Xiaoyan. Beberapa dari mereka menerkam punggung Xiaoyan, dan beberapa dari mereka juga meledak pada saat mendekat. Hanya dalam waktu yang sangat singkat, 4 atau 5 tubuh avatar itu meledakkan diri mereka sendiri. Dan akhirnya, tempat Xiaoyan berada saat ini pun diselimuti oleh kabut darah. Bahkan, di bawah ledakan diri yang terus-menerus dari kekuatan yang mengerikan ini, kekosongan menunjukkan tanda-tanda adanya terdistorsi. Ada banyak tulang dan lengan patah yang berserakan di dalam kabut darah, tetapi tidak ada sosok Xiaoyan di dalamnya, dan hanya ada guntur hitam yang berkelap-kelip, serta bergemuruh di sana. Segera, pada detik berikutnya, guntur hitam pun menghempaskan kabut darah dalam sekejap mata. Kini, terlihat bahwa daging dan darah di tubuh Xiaoyan sudah membusuk. Bahkan, ketika daging dan darah di lengan serta punggungnya tertiup angin, itu memperlihatkan tulang-tulang di dalamnya. Tapi, jika memperhatikan daging dan darah hitam itu, dengan mata telanjang, ada guntur yang berkedap-kedip dan mengalir di dalamnya. Guntur hitam itu tampaknya dengan cepat memperbaiki seluruh tubuh Xiaoyan, yang sebelumnya mengalami cedera akibat ledakan yang tak henti-hentinya.
Setelah menerima peledakan diri dari tubuh avatar milik Yushi, itu memang melukai Shoyan. Tetapi pada akhirnya kekuatannya itu hanya mampu melukai Shoyan. Namun cederanya tidaklah fatal dan bahkan tidak mencapai titik di mana Shoyan bisa terluka sangat parah. Guntur hitam yang berkedip-kedip di tubuh Shoyan secara alami adalah tindakan penghancuran diri dari inti guntur. Jadi selama Yushi gagal membunuh Shoyan, inti guntur ini akan memulihkan tubuh fisik Shoyan. Bahkan setelah inti guntur di tubuh Shoyan baru saja membuka beberapa run lagi, yaitu sekarang sudah menembus hingga 60 run. Meskipun perkembangannya tidak terlalu cepat, kekuatan fisik Shoyan terus dikembangkan oleh inti guntur. Jelas itu akan menjadi lebih kuat. Namun, sangat disayangkan jika saja ada bintang di sekitarnya, avatar Yoansenya mungkin dapat mengambil satu langkah lebih jauh. Lalu, ketika Shoyan melihat ruang kosong di sekelilingnya, dia tahu bahwa ada hutan keabadian di sini. Jadi, tidak mungkin ada bintang di sekitarnya. Setelah itu, Shoyan mulai melihat ke kiri dan ke kanan, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Yanxiang yang memperhatikannya pun mengangkat alisnya ke arah Shoyan yang muncul dalam kabut darah. Mungkinkah dia menggunakan kekuatan dewa pertempuran ini untuk meledakkan dirinya sebelumnya? Gumam Yanxiang. Kemudian terlihat bahwa bekas luka di tubuh Shoyan pulih dengan cepat karena bantuan dari guntur hitam yang berkedap-kedip, dan dia juga bisa merasakan peningkatan kekuatan dari tubuh Shoyan yang mengurangi rasa sakitnya. Dengan meraih setiap kesempatan untuk meningkatkan diri, metode ini memang terlalu beresiko bagi anak itu. Jika dia terluka parah akibat ledakan diri, Yushi akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Dan melakukan hal itu, tentu saja akan terlalu sangat serakah. Gumam Yanxiang. Pada saat Yanxiang menatap Shoyan, meskipun dia pikir Shoyan adalah orang yang sangat gila, dia tidak menyetujui ini di dalam hatinya. Bagaimanapun juga, kedua belah pihak sudah berada di ambang batas, dan kemenangan atau kekalahan pasti ada pada saat ini. Kecuali Shoyan sudah memiliki kepastian untuk kemenangan. Sementara itu, ketika Yushi melihat sosok Shoyan perlahan pulih dari cedera tubuh fisiknya, dia tahu bahwa para tubuh avatarnya takut. Mereka semua akan hancur sendiri, dan mereka semua akan dimanfaatkan oleh Shoyan. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Membeli Opsagi di tengah malam. Nggak lama lagi Yushi akan segera pindah alam.一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，是为了这一天。我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天他不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。